Bab 666, Kekuatan Long Yun. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Seiring dengan berlalunya waktu, perwakilan dan jenius muda dari 36 kerajaan yang termasuk Kekaisaran Batu Hitam telah tiba berturut-turut. Untuk sementara waktu, orang-orang berkeliaran di area tontonan kelas 2 di arena pertempuran kandang, dan itu dipenuhi dengan orang-orang. Bahkan ada perwakilan dan jenius muda dari 3 kerajaan lagi di sisi area tontonan tempat Duan Lingtian dan sekelompok orang dari Kekaisaran Batu Hitam duduk. Raja Yong, kami belum bertemu selama bertahun-tahun, apakah Anda baik-baik saja? Perwakilan Kekaisaran yang baru saja membawa kelompoknya duduk di dekat Raja Yong dan berinisiatif untuk menyambutnya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu yang tampak tua dan goyah, sepasang matanya yang berlumpur tanpa ekspresi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Liu Senior, Raja Yong dengan ringan tersenyum dan menatap pria tua berpakaian abu-abu itu. Aku baik-baik saja, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu memimpin kelompok Kekaisaran Holdwin kali ini. Orang tua harus lebih sering keluar. Pria tua bermarga Liu itu menjawab sambil tersenyum. Selanjutnya, tatapan lelaki tua itu melintas melewati 10 jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan, dan saat dia memindai setiap dari mereka, sepertinya ada seberkas cahaya terang di kedalaman tatapannya yang berlumpur. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian lihat dengan jelas. Raja Yong, saya mendengar bahwa jenius muda nomor 1 dari Kekaisaran Batu Kegelapan Anda bernama Mo Xuan, saya ingin tahu yang mana dia. Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Xuan, ini senior Liu, dan dia berada di peringkat teratas di antara 5 tetua besar yang dihormati di Kekaisaran Holdwin. Raja Yong berbalik untuk melihat Mo Xuan di baris ketiga ketika dia mendengar ini. Liu Senior, Mo Xuan menatap lelaki tua itu dan dengan ringan mengangguk untuk memberi salam. Tidak buruk, dia memang orang yang berbakat. Orang tua itu memuji. Huff, pakar muda nomor 1 dari Kekaisaran Batu Kegelapan, sejauh yang kutahu, semua ini sudah menjadi bentuk lampau sekarang. Dentuman dingin memecah suasana damai di tempat kejadian. Untuk sementara waktu, semua orang yang mendengar ini termasuk Duan Lingtian mengarahkan pandangan mereka ke arah sumber suara. Di tempat itu duduk seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Long Yun. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian mengenali pemuda ini yang tepatnya adalah Long Yun, yang sudah lama dikenalnya. Long Yun berasal dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure seperti dia. Dia masih ingat bahwa ketika dia bertemu Long Yun untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu, itu selama kompetisi bela diri dari 5 sekte besar kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Pada saat itu, Long Yun adalah seseorang yang diselimuti kehormatan dan kemuliaan yang diberikan kepadanya oleh banyak orang. Selama kompetisi bela diri dari 5 sekte besar bertahun-tahun yang lalu, di antara 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, hanya Long Yun, tuan muda pedang, yang berpartisipasi. Pada saat itu, hampir semua orang merasa bahwa Long Yun akan mendapatkan kehormatan nomor 1 dalam kompetisi bela diri. Sayangnya, hasilnya melebihi harapan semua orang. Duan Lingtian seperti kuda hitam yang mengalahkan Long Yun dan memperoleh kehormatan nomor 1 dan telah sangat menurunkan ketenaran Long Yun. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, Duan Lingtian menginjak Long Yun untuk menjadi terkenal di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Long Yun, 1 tahun yang lalu, kamu tidak memiliki keberanian untuk melawanku, mungkinkah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku sekarang? Wajah Mo Xuan sedikit tenggelam, dan matanya dipenuhi dengan cahaya saat dia mengeluarkan tatapan tajam yang perlahan turun ke Long Yun. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku sekarang. Long Yun memandang Mo Xuan dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, di antara para jenius muda Kekaisaran Batu Hitam, hanya Duan Lingtian dan Su Li yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku, kamu tidak cukup baik. Kata-katanya dengan ceroboh menginjak-injak martabat Mo Xuan. Kamu mencari kematian. Mo Xuan tiba-tiba berdiri, rambutnya berdiri dengan marah, matanya diliputi warna merah tua saat dia menatap tajam ke arah Long Yun, dan suara yang dia keluarkan sangat dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak memiliki kualifikasi. Long Yun menggelengkan kepalanya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius Mo Xuan, dan dia memang tidak menganggap serius Mo Xuan. Mungkin dia bukan tandingan Mo Xuan setahun yang lalu. Tapi sekarang, dengan bantuan tuannya yang tangguh, kultivasinya telah mengalami perubahan yang luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Persis seperti yang dia katakan, di antara kelompok jenius muda di Kekaisaran Batu Kegelapan sekarang, dia hanya menganggap serius Duan Lingtian dan Suli. Mati. Akhirnya, Mo Xuan tidak dapat menahan diri, dan dia berteriak dengan eksplosif saat dia menerkam ke arah Long Yun seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas yang telah membuka mulutnya yang berdarah dengan niat untuk menelan Long Yun secara langsung. Pada saat yang sama, seiring dengan energi asal di tubuh Mo Xuan yang meroket, 7 siluet naga bertanduk kuno secara bertahap mengembun menjadi bentuk di atasnya. Ketika untaian energi berwarna ungu yang mengandung banyak sambaran petir yang menyambar di dalamnya muncul di dalam energi asalnya, 5 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit di atas Mo Xuan. Tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Konsep petir tingkat kelima. Ini adalah kekuatan Mo Xuan saat ini. Astaga, Mo Xuan menyerang dengan tinjunya. Energi asal dan konsep petir mengikuti tinjunya seperti bayangan dan menimbulkan gelombang-gelombang aliran udara yang bergolak yang meniup pakaian Duan Lingtian dan yang lainnya sampai berkibar di udara. Pukulan ini yang membawa kekuatan petir bersiul seperti bintang jatuh yang menyapu cakrawala dan dengan keras menabrak Long Yun. Bodoh-bodoh. Ketika dihadapkan dengan pukulan Mo Xuan yang mendekat dengan mengancam, Long Yun masih memiliki penghinaan di wajahnya. Tiba-tiba, Long Yun bergerak. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, telapak tangannya membentuk pedang, dan origin energi mengamuk dan mekar di atas tinjunya. Tepat pada saat ini, selain Duan Lingtian dan Suli yang masih bisa mempertahankan ketenangan mereka, semua orang yang hadir menatap dengan mata terbuka lebar, dan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Surga, apa yang telah saya lihat? Pada saat ini, ada 10 siluet naga bertanduk kuno yang mengejutkan yang muncul di langit di atas Long Yun. Hanya menggunakan energi asal untuk memanfaatkan energi langit dan bumi untuk mengembangkan 10 siluet naga bertanduk kuno. Tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Raja Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di antara kelompok jenius muda yang dia bawa, Long Yun, yang pada awalnya hanya dapat diberi peringkat di atas rata-rata akan benar-benar mengalami perubahan luar biasa dalam kultivasinya setelah 1 tahun. Ekspresi semua orang juga tertutupi oleh keterkejutan. Kejutan pertama baru saja mereda ketika kejutan kedua naik. Oh, dengan mengangkat tangannya, pedang yang terbentuk dari telapak tangannya bersiul untuk mencegat serangan tinju Mo Xuan yang mendekat dengan mengancam. Pedang yang terbentuk dari telapak tangannya hanya setengah jalan ke targetnya ketika meledak dengan aura yang tajam dan sombong. Di langit, 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya mengembun menjadi bentuk. Konsep pedang tingkat ketujuh. Alis Raja Yong terangkat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa sebenarnya yang ditemui Long Yun ini di tahun lalu? Sekarang, Raja Yong praktis dapat memastikan bahwa selama setahun terakhir, Long Yun pasti telah memperoleh pertemuan kebetulan, dan itu bahkan pertemuan kebetulan yang mengejutkan yang jarang terjadi. Apa lelucon? Jika bukan karena pertemuan kebetulan yang mengejutkan, akankah seseorang yang biasa-biasa saja setahun yang lalu dapat mengungkapkan kekuatan yang mengejutkan semua orang? Oh, serangan Long Yun turun sambil membawa kekuatan 17 naga bertanduk kuno. Jika dibandingkan dengan kekuatan Mo Xuan dari 12 naga bertanduk kuno, itu lebih kuat dari 5 naga bertanduk kuno. Kekuatan kedua orang ini sama sekali tidak pada level yang sama. Ketika dia melihat 17 siluet naga bertanduk kuno di langit di atas Long Yun, ekspresi Mo Xuan sudah pucat. Sekarang, bahkan jika hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, dia berkomitmen tidak dapat ditarik kembali. Seperti kata pepatah, air yang tumpah tidak dapat dikumpulkan. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik senjata rohnya dan hanya bisa bertabrakan dengan serangan Long Yun. Dia praktis bisa menebak hasilnya. Cukup, tepat ketika Mo Xuan putus asa, Raja Yong berteriak dengan suara rendah. Pada saat berikutnya, Raja Yong bergerak, dengan mudah melarutkan serangan mereka berdua dan mengejutkan mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Long Yun dengan ringan duduk. Bang, tidak seperti dia, Mo Xuan dengan keras duduk di kursinya, dan dahinya berkeringat dingin. Saat itu juga tadi, dia merasa kematian sudah begitu dekat, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan ancaman kematian. Usaha yang sia-sia. Tepat pada saat ini, suara menghina Long Yun masuk ke telinga Mo Xuan, menyebabkan Mo Xuan tampak seperti disambar petir, dan wajahnya langsung memerah. Tapi dia kebetulan tidak punya cara untuk membalas. Bagaimanapun, dia memang kalah dengan Long Yun. Untuk sesaat,
Dia merasa malu dan kesal. Meskipun dia tidak melihat tatapan orang-orang di sekitarnya, dia bisa menebak bahwa pasti ada banyak tatapan ejekan. Raja Yong. Akhirnya, Mo Xuan menundukkan kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata kepada Raja Yong, "Aku mundur dari kompetisi bela diri dinasti kali ini." Penarikan. Meskipun pidato Mo Xuan singkat, itu tegas dan tegas. Mo Xuan ini tidak akan bisa mentolerir pukulan sekecil itu, kan? Duan Lingtian tercengang. Sementara itu, sosok Mo Xuan melintas untuk berubah menjadi cahaya mengalir deras yang meninggalkan area tontonan kelas 2 sebelum menyerbu ke langit dan menghilang di cakrawala. Begitu Mo Xuan pergi, orang-orang yang hadir kembali sadar, dan mereka menggelengkan kepala. Tidak ada yang menyangka bahwa Mo Xuan tidak akan dapat menerima kekalahan sejauh ini. Raja Yong, sepertinya ahli nomor 1 dari Kekaisaran Batu Hitammu sebenarnya bukan jenius muda terkuat dari Kekaisaran Batu Hitammu. Orang tua bermarga Liu memandang Raja Yong dan menghela nafas. Kepergian Mo Xuan menyebabkan Raja Yong tercengang, dan dia pulih dari keterkejutannya pada saat ini ketika dia mendengar lelaki tua itu. Bahkan saya tidak pernah membayangkan bahwa Long Yun akan dapat memiliki kultivasi seperti itu dalam waktu singkat dalam 1 tahun. Perubahan Long Yun adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Raja Yong. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa di antara para jenius muda Kekaisaran Batu Kegelapanmu, hanya Duan Lingtian dan Su Li yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Orang tua itu berkata dengan terkejut, "Raja Yong, kerajaan Batu Kegelapanmu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu secara mendalam. Sepertinya selain orang ini, ada 2 jenius muda lagi di kerajaan Batu Hitammu yang lebih kuat dari yang disebut ahli muda nomor, Mo Xuan, dari Kekaisaran Batu Kegelapanmu. Aku ingin tahu siapa mereka berdua." Saat lelaki tua itu selesai berbicara, nada suaranya dipenuhi dengan minat. Kelompok jenius muda Kekaisaran Holdwin di belakang lelaki tua itu pulih dari keterkejutan yang mereka alami dari adegan sebelumnya juga, dan mereka menilai 8 jenius muda yang tersisa dari Kekaisaran Batu Kegelapan dengan penuh minat. Jelas, mereka sangat ingin tahu siapa Duan Lingtian dan Su Li itu. Dalam waktu singkat, mereka mengikuti tatapan 6 jenius muda lainnya dari Kekaisaran Batu Kegelapan untuk mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Begitu mudah, ketika tatapan mereka turun ke pemuda berpakaian ungu dan pemuda berpakaian merah yang duduk bersama, mereka terperangah. Bukankah mereka terlalu muda? Di antara 2 orang di depan mereka, pemuda berpakaian merah itu seharusnya berusia hampir 30 tahun, sedangkan pemuda berpakaian ungu itu hanya sekitar 25 tahun, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Bab 667, Token Perintah No. 32, Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Kedua pemuda inilah yang dianggap sebagai lawan sejati oleh jenius muda Kekaisaran Batu Kegelapan yang berada di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void dan memahami konsep pedang ke-7. Mereka sedikit tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, jika menurut ini, bukankah kedua pemuda ini akan menjadi eksistensi di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi? Sebenarnya, bukan hanya sekelompok jenius muda dari Kekaisaran Holdwin yang tidak percaya, bahkan 6 jenius muda lainnya dari Kekaisaran Batu Hitam tidak mau mempercayainya. Long Yun yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Mo Xuan setelah 1 tahun telah membuat mereka terkejut. Jika itu sesuai dengan apa yang Long Yun katakan, bukankah itu berarti kekuatan Duan Lingtian dan Su Li cukup untuk menghancurkan Mo Xuan juga? Dengan cara ini, bukankah ahli nomor 1 dari Kekaisaran Batu Kegelapan mereka terlalu tidak berharga? Hanya dalam 1 tahun, dia benar-benar dikalahkan oleh 3 orang yang sepenuhnya lebih rendah darinya setahun yang lalu. Duan Lingtian, Su Li, sebenarnya, bahkan Raja Yong tidak berani mempercayainya. Jika itu hanya Duan Lingtian, dia tidak akan terlalu meragukannya. Tapi ketika digabungkan dengan Su Li, itu membuatnya sedikit tidak yakin. Astaga, tiba-tiba, gelombang lolongan angin yang menusuk telinga muncul dari kejauhan. Pada saat yang sama, sesosok berdiri di langit di atas arena pertempuran kandang. Seketika, sekelompok orang dari Kekaisaran Darkstone dan Kekaisaran Holdwin mengalihkan pandangan mereka. Langit di atas arena pertempuran kandang biasanya melarang seniman bela diri berdiri di sana di udara. Hanya anggota arena pertempuran kandang dan anggota keluarga Kekaisaran Dinasti Darhan yang bisa berdiri di langit di atas arena. Saat ini, orang yang berdiri di langit di atas arena pertempuran kandang adalah seorang pemuda berpakaian putih.
Pria muda itu berusia sekitar 35 tahun, dengan penampilan yang dingin dan alis yang miring ke atas, dan dia memiliki sikap yang anggun. Dia adalah orang yang memimpin kompetisi bela diri dinasti. Duan Lingtian sedikit terkejut. Betapa muda, sebenarnya, bukan hanya Duan Lingtian yang terkejut, bahkan perwakilan dan jenius muda dari berbagai kerajaan dan penonton yang duduk di area penonton kelas 3 dikejutkan oleh usia pemuda berpakaian putih itu. Bagaimanapun, orang-orang yang memimpin arena pertempuran kandang di masa lalu setidaknya adalah pria parubaya. Hanya tuan rumah dengan kekuatan yang tangguh yang mampu menghalangi budak dan binatang iblis yang menjalani pertempuran kandang, sedangkan, kekuatan seseorang cocok dengan usia tua sampai batas tertentu. Saya menyambut perwakilan dan jenius muda dari 36 kerajaan ke kompetisi bela diri dinasti Darhan kami. Saya adalah tuan rumah untuk tahap pertama seleksi hari ini. Pria muda berpakaian putih itu memiliki ekspresi dingin saat dia berbicara perlahan. Selanjutnya, pemuda berpakaian putih itu mengubah nada suaranya, dan dia langsung ke intinya, secara langsung berbicara tentang tujuan kompetisi bela diri dinasti yang diadakan hari ini. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari kompetisi bela diri dinasti yang diadakan hari ini adalah untuk memutuskan 30 jenius muda yang paling menonjol dari 360 jenius muda dari 36 kerajaan. 30 jenius muda ini akan bertemu dengan para jenius muda dari dinasti Darhan besok dan bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Yang lain seharusnya sudah tahu aturan ini sejak lama, kan? Duan Lingtian memperhatikan bahwa perwakilan dan jenius muda dari berbagai kerajaan yang duduk di area tontonan kelas 2 tidak terkejut ketika mereka mendengar pria muda berpakaian putih itu. Dalam waktu singkat, pemuda berpakaian putih mulai memperkenalkan aturan khusus dari kompetisi bela diri. Duan Lingtian mendengarkan dengan serius. Aturan untuk kompetisi bela diri dinasti hari ini sangat sederhana. 360 jenius muda masing-masing akan menggambar token perintah bernomor milik mereka dan menjalani seleksi kemajuan sesuai dengan urutan pada token perintah ini. Karena jumlah orang, kami akan mengadakan 10 pertempuran pada saat yang sama di awal. Selain itu, akan ada seseorang yang ditugaskan khusus untuk mencatat hasil setiap pertempuran. Pemuda berpakaian putih baru saja berbicara ke sana ketika 10 sosok terbang dari bawah dan berdiri di belakangnya. Ini adalah 10 pria parubaya dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah 10 patung. Jelas, orang-orang ini bertugas merekam hasil pertempuran. Seleksi putaran pertama akan menghilangkan setengah orang, dan pemilihan putaran kedua akan sekali lagi menghilangkan setengah dari orang yang tersisa. Pada saat itu, hanya 90 orang yang tersisa. Setelah 90 orang diputuskan, aturan akan berubah sekali lagi. Jika seorang jenius muda dengan kekuatan yang baik tersingkir karena bernasib buruk dan merasa tidak puas, maka Anda akan diberi kesempatan pada akhirnya, dan Anda akan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 30 posisi terakhir. Pemuda berpakaian putih itu selesai berbicara sekaligus. Selanjutnya, sudah waktunya untuk menggambar token perintah. Astaga, 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 astaga. 9 sosok cepat terbang ke langit dan masing-masing turun ke salah satu area tontonan kelas 2. Ini adalah 9 pemuda dengan nampan kayu lebar di tangan mereka, dan nampan kayu ditutupi dengan 40 token perintah yang terbuat dari logam. Token perintah ini menghadap ke bawah, dengan punggung menghadap ke atas, dan mereka terlihat sama dari penampilan mereka. Sepertinya menggambar token perintah mengharuskan kita untuk memilih token perintah sendiri, sedangkan token perintah ini memiliki nomor yang sama sekali berbeda. Suara Suli masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Dulu ketika pemuda yang membawa nampan kayu baru saja turun ke area tontonan kelas 2 mereka, kekuatan spiritualnya telah diam-diam berbaring untuk menutupi token perintah di nampan kayu. Meskipun kekuatan spiritual Duan Lingtian tidak dapat digunakan sebagai mata, dia masih dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi alur yang tertulis pada token perintah dan menentukan nomor yang tertulis pada mereka. Nomor dari 40 token perintah ini sebenarnya acak. Ada token perintah nomor 3, token perintah nomor 52, dan token perintah No. 327. Tidak ada pola sedikit pun untuk mereka. Sekarang, Duan Lingtian secara praktis dapat memastikan bahwa token perintah di atas nampan kayu di tangan 9 pemuda itu telah bercampur aduk, dan tidak ada pola yang harus diikuti. Misalnya,
Pemuda yang tiba di area tontonan kelas 2 Duan Lingtian dan yang lainnya hanya memiliki satu token perintah nomor 3, dengan nomor sebelum nomor 10 di antara 40 token perintah di nampan kayu. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 sampai nomor 9 semuanya tidak ada di atas nampan kayu. Para jenius muda dari total 4 kerajaan berada di area tontonan Duan Lingtian, dan total 40 orang secara sempurna sesuai dengan 40 token perintah. Pria muda itu pertama kali berjalan ke sisi Duan Lingtian, dan 9 jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan adalah yang pertama menggambar token perintah mereka. Jika Kekaisaran Anda tidak memiliki cukup banyak orang, maka perwakilan, tolong tarik undian di tempat jenius muda ke-10. Kemudian, ketika giliran token perintah yang dipegang perwakilan, orang yang menentang token perintah ini pemiliknya akan otomatis maju ke babak berikutnya. Pemuda yang memegang nampan itu tiba di sisi Raja Yong dan berbicara kepada Raja Yong. Jelas, dia tahu tentang masalah yang ditinggalkan oleh salah satu jenius muda Kekaisaran Batu Hitam. Baik, Raja Yong mengangguk, dan kemudian dia mengangkat tangannya dengan maksud untuk menggambar tanda perintah. Tunggu, Duan Lingtian memanggil Raja Yong. Raja Yong memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bingung dan bingung. Duan Lingtian, kamu, kakak laki-laki. Duan Lingtian memandang pemuda yang memegang nampan kayu dan bertanya dengan senyum ringan. Setelah kita menggambar token perintah, bagaimana pertarungan pemilihan kemajuan akan dilakukan? Pemilik token perintah nomor 1 akan melawan pemilik token perintah OO, pemilik token perintah nomor 3 akan melawan pemilik token perintah nomor 4, dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya, pemilik token perintah nomor 359 akan melawan pemilik token perintah 360. Pemuda itu menjelaskan dengan sangat sabar. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk dan kemudian menatap Raja Yong saat dia berkata melalui transmisi suara. Raja Yong, silakan pilih token perintah kelima dari kiri di antara deretan token perintah yang paling dekat dengan Anda. Raja Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini, karena dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian memintanya untuk memilih token perintah itu. Tapi itu sama baginya tidak peduli token perintah mana yang dia pilih. Lagi pula, tidak peduli token perintah mana yang dia pilih, itu akan membantu pemilik token perintah lain untuk maju. Misalnya, jika dia memilih token perintah nomor 1, maka pemilik token perintah nomor 2 akan menang tanpa pertempuran dan maju, sedangkan, jika dia menarik token perintah nomor 28, maka pemilik token perintah nomor 27 akan maju. Suara mendesing. Raja Rong mengangkat tangannya dan menggambar tanda perintah yang dibicarakan Duan Lingtian. Sementara itu, kelompok jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan dengan jelas melihat bahwa tanda perintah di tangan Raja Yong adalah tanda perintah 31. Selanjutnya, kelompok jenius muda Darkstone Empire mulai memilih token perintah mereka. Setelah semua orang mulai memilih, Duan Lingtian dan Su Li bergabung dengan mereka, dan tatapan Duan Lingtian terkunci dengan kuat ke salah satu token perintah sekarang. Token perintah itu terletak di sudut dan tidak ada yang menunjukkan minat padanya. Duan Lingtian hanya perlahan menyerahkan token perintah miliknya setelah 8 jenius muda lainnya dari Kekaisaran Darkstone telah menarik token perintah mereka. Begitu Duan Lingtian menyerahkan token perintahnya, pemuda yang memegang nampan itu tercengang. Raja Yong juga tercengang. 8 jenius muda yang tersisa semuanya tercengang. Surga, apa yang telah saya lihat? 32. Saat Su Li melihat tanda perintah di tangan Duan Lingtian dan melihat tanda perintah di tangan Raja Yong, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Duan Lingtian, keberuntunganmu benar-benar tidak buruk, karena kamu dapat maju langsung di babak pertama. Token perintah di tangan Raja Yong dianggap sebagai milik musuhan yang telah pergi. Tidak peduli siapa itu, selama mereka menemukan token perintah musuhan, mereka akan dapat memperoleh hak istimewa untuk maju secara langsung, dan sekarang, hak istimewa ini diperoleh oleh Duan Lingtian. Nomor 32, token perintah di tangan Raja Yong adalah 31. Di bawah banyak tatapan iri, Duan Lingtian menyingkirkan token perintah 32. Sementara itu, transmisi suara yang mengejutkan masuk ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. Duan Lingtian, kamu, bagaimana kamu tahu? Transmisi suara ini persis milik Raja Yong. Sebelumnya, meskipun Raja Yong merasa aneh ketika Duan Lingtian memintanya untuk memilih token perintah itu, dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian ingin melakukan itu.
Hanya ketika Raja Yong melihat tanda perintah nomor 32 yang digambar Duan Lingtian, dia menyadari semua ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Duan Lingtian. Atau mungkin, Duan Lingtian mengetahui angka-angka di bawah token perintah ini sebelumnya. Intuisi, kata Duan Lingtian melalui transmisi suara. Intuisi, sudut mulut Raja Yong berkedut dan dia tidak percaya omong kosong yang diucapkan Duan Lingtian. Bab 668, Kompetisi Bela Diri Dinasti dimulai. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Apa lelucon? Bisakah ini dirasakan oleh intuisi? Pada saat ini, Duan Lingtian secara alami merasa Raja Yong tidak mempercayainya, namun dia tidak membuat penjelasan lebih lanjut. Faktanya, Duan Lingtian secara alami tidak bergantung pada intuisi untuk mengetahui bahwa Raja Yong akan mendapatkan token perintah nomor 32, dan dia tidak mengandalkan intuisi untuk mendapatkan token perintah nomor 31. Sejak awal ketika pemuda yang memegang nampan kayu telah naik ke area tontonan tempat Duan Lingtian duduk, kekuatan spiritualnya telah merentang untuk memeriksa nomor pada 40 token perintah. Hanya 2 dari token perintah dibagi yang berurutan satu sama lain, dan itu adalah nomor 31 dan 32. Justru karena inilah semua peristiwa selanjutnya terjadi. Dia meminta Raja Yong untuk menggambar token perintah nomor 31, dan dia malah menggambar token perintah 32. Selama itu adalah master prasasti yang terampil dalam mengendalikan kekuatan spiritual, maka hampir semua master prasasti mampu mendeteksi angka-angka pada token perintah yang tercakup ini, pikir Duan Lingtian dalam hatinya. Karena itu, dia tidak berpikir dia luar biasa dengan cara apapun. Duan Lingtian, mungkinkah Anda berada di master prasasti? Dalam waktu singkat, suara terkejut terdengar di telinga Duan Lingtian, dan itu persis transmisi suara Raja Yong. Jelas, Raja Yong telah pulih dari keterkejutannya sebelumnya dan sudah mampu membuat penilaian yang akurat. Kali ini, Duan Lingtian tidak terus membuatnya menebak-nebak dan mengangguk ringan. Hal ini menyebabkan Raja Yong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan kemudian dia mengirim transmisi suara dan berkata, karena Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mendeteksi angka pada token perintah ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Anda sangat ahli dalam mengendalikan kekuatan spiritual Anda, dan pencapaian Anda dalam seni prasasti tinggi. Sebenarnya, bakat alamimu dalam martial Dao mengejutkan, jadi mengapa membuang waktumu untuk mempelajari seni prasasti? Jika kamu tidak mempelajari seni prasasti, maka kekuatanmu sekarang pasti akan lebih kuat. Saat dia selesai berbicara, Raja Yong tampak sedikit menyesal. Sejauh yang dia ketahui, karena pencapaian Duan Lingtian dalam seni prasasti tinggi, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Duan Lingtian telah berusaha keras dalam hal ini dan telah membuang banyak waktu untuk itu. Jika Duan Lingtian dapat menggunakan waktu yang telah dia sia-siakan untuk kultivasinya, maka kekuatan Duan Lingtian pasti akan lebih kuat. Duan Lingtian secara alami menyadari penyesalan yang diungkapkan Raja Yong kepadanya, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum ke arah ini. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa pencapaiannya dalam seni prasasti diwarisi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk itu. Duan Lingtian, saya pikir saya akan dapat melihat Anda bertarung terlebih dahulu, sekarang tampaknya itu tidak akan terjadi. Su Li duduk di samping Duan Lingtian dan menggelengkan kepalanya. Token perintah yang dia gambar adalah 237. Keberuntungan saya bagus, apa yang bisa saya katakan? Duan Lingtian mengangkat bahu dan berbicara tanpa malu-malu, dan dia tidak menjadi merah karena malu atau terengah-engah. Seolah-olah itu benar-benar karena keberuntungannya yang baik sehingga dia kebetulan menggambar token perintah nomor 32. Tapi Su Li tidak meragukannya. Lagi pula, Su Li tidak tahu bahwa Duan Lingtian telah meminta Raja Yong untuk menggambar token perintah nomor 31 sebelumnya. Setelah beberapa saat, semua 360 jenius muda dari 36 kerajaan telah menggambar token perintah yang menjadi milik mereka sendiri. Token perintah ini menunjukkan nomor unik. Sekarang, para jenius muda dengan token perintah nomor 1 hingga nomor 20, silakan masuk ke arena. Di langit di atas arena, pemuda berpakaian putih berdiri di sana. Dia tampak dingin seperti sebelumnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sementara itu, 10 pria parubaya di belakangnya langsung berubah menjadi banyak cahaya yang mengalir, dan ketika mereka muncul sekali lagi, mereka sudah tersebar di langit di atas berbagai area arena pertempuran kandang.
10 dari mereka sengaja menyebar dengan jarak yang cukup jauh. Semuanya, aku pergi dulu. Di antara kelompok jenius muda Kekaisaran Batu Kegelapan, seseorang telah memperoleh token perintah nomor 3, dan dia telah memberitahu Duan Lingtian dan yang lainnya sekarang sebelum terbang keluar. Jenius muda ini adalah seseorang yang membuat Duan Lingtian terkesan. Dia adalah Gao Yuhai yang telah bertarung melawan Long Yun hari itu, dan senjata yang dimilikinya adalah kipas roh. 1 tahun yang lalu, dia adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 dari Void Praying Stage, dan dia telah memahami Advanced Sabre Force. Dia benar-benar telah menembus ke tingkat pertama tahap inisiasi Void setelah 1 tahun. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia melihat sosok Gao Yuhai. Sejak awal ketika Gao Yuhai baru saja berbicara, kekuatan spiritual Duan Lingtian telah menyelimutinya seperti bayangan, menyebabkan kultivasinya tidak dapat lolos dari deteksi Duan Lingtian. Level pertama dari tahap inisiasi Void. Di antara para jenius muda dari berbagai kerajaan, meskipun tidak sampai di bawah, itu di bawah rata-rata. Sebelumnya, Duan Lingtian dengan sengaja mendeteksi kultivasi para jenius muda dari banyak kerajaan. Di antara mereka, yang terlemah adalah beberapa seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9. Tingkat ke-9 tahap inisiasi Void, berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti hanyalah formalitas bagi mereka. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sementara itu, 19 pemuda jenius lainnya telah keluar dari area tontonan masing-masing dan berkumpul dengan Gao Yuhai. Pemilik token perintah nomor 1 dan nomor 2, datang ke sini. Dalam waktu singkat, salah satu pria parubaya yang bertugas merekam hasil pertempuran berbicara dengan suara yang tidak keras, namun dengan jelas memasuki telinga 20 jenius muda yang telah memasuki arena. Seketika, 2 jenius muda dengan cepat tiba di dekat pria parubaya itu. Pemilik token perintah nomor 3 dan nomor 4, datang ke sini. Selanjutnya, orang lain berbicara. Dalam waktu singkat, Gao Yuhai dan jenius muda lainnya tiba di samping pria parubaya lainnya yang bertugas merekam hasil pertempuran. 16 jenius muda yang tersisa telah mengambil tempat masing-masing juga. 20 jenius muda dibagi menjadi 2 kelompok yang berdiri dalam konfrontasi satu sama lain. Di dekat setiap kelompok jenius muda yang berdiri dalam konfrontasi adalah seorang pria parubaya berdiri dengan ekspresi serius, dan pria parubaya itu berperan sebagai saksi. Pertempuran akan dimulai kapan saja. Awalnya saya khawatir jika pertempuran dilakukan secara perlahan satu persatu, maka waktu 1 hari tidak akan cukup untuk 360 orang. Sekarang, 10 pertempuran yang dilakukan bersama ini sangat efisien. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat 20 jenius muda yang berdiri dalam konfrontasi. Mulai. Sementara itu, pemuda berpakaian putih yang berdiri di langit di tengah arena tiba-tiba berteriak dengan suara ringan. Seketika, para jenius muda dari berbagai kerajaan yang tersebar di 10 area menyerang keluar sambil memanfaatkan semua kemampuan mereka. Astaga, 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 astaga. Banyak sosok yang sangat cepat berpotongan satu sama lain. Kemanapun mereka lewat, origin energi meroket saat konsep mengikuti mereka seperti bayangan, dan senjata roh mereka dengan keras menghantam lawan mereka. Hanya dalam satu gerakan, ada 6 orang yang mengaku kalah. Kekuatan 6 orang ini telah sepenuhnya dilampaui oleh lawan mereka, dan mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Jika mereka tidak mengakui kekalahan, mereka pasti akan menderita luka berat dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Lagi pula, di panggung seperti kompetisi bela diri dinasti, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan mati sia-sia. Setelah 6 orang mengaku kalah, 6 orang lainnya maju, sedangkan 8 orang lainnya masih bertarung seperti api yang mengamuk. 8 orang yang dibagi menjadi 4 kelompok terkunci dalam pertempuran. Setiap 2 orang yang terkunci dalam pertempuran memiliki kekuatan yang sebanding, dan mereka setara dan berada dalam kebuntuan untuk sementara waktu. Di antara mereka adalah Gao Yuhai dari Kekaisaran Darkstone. Saat ini, Gao Yuhai mengandalkan senjata roh kelas 5 yang dimilikinya untuk memanfaatkan seluruh energi asal dan konsep pedang tingkat pertama untuk bertarung secara intens dengan lawannya. Lawannya juga seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama yang memiliki senjata roh kelas 5 dan konsep tingkat pertama, menyebabkan kekuatan lawannya tidak kalah dengan dia. Tetapi meskipun kekuatan mereka setara, itu adalah pertarungan pengalaman tempur dan berbagai keterampilan pada saat seperti ini. Oh,
Oh. Dengan mengangkat tangannya, kipas roh kelas 5 di tangan Gao Yuhai terbang keluar untuk berubah menjadi cahaya pedang berbentuk kipas yang menutupi langit dan menyelimuti lawannya. Suara mendesing. Di tangan lawan Gao Yuhai, tombak roh kelas 5 tiba-tiba bergetar saat gambar tombak cepat menyapu seperti bayangan untuk mencegat lampu pedang berbentuk kipas yang menutupi langit. Bang, 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 bang. Setiap kali pedang roh kelas 5 meledak, akan ada cahaya pedang berbentuk kipas yang dihancurkan. Tapi sayangnya, Gao Yuhai jelas siap, dan pada saat lampu pedang berbentuk kipas benar-benar dilenyapkan oleh lawannya dan lawannya menunjukkan senyum puas, dia menyerang dengan cepat seperti sambaran petir. Astaga, oh! Bersamaan dengan sosok Gao Yuhai yang gemetar, dia tampaknya telah berubah menjadi pedang yang melintas langsung ke arah lawannya, dan kipas roh di tangannya bahkan mengeluarkan gelombang suara yang menusuk telinga dari merobek langit. Sayang sekali, kekuatan orang ini tidak kalah dengan Gao Yuhai. Saat melihat Gao Yuhai hendak mengalahkan lawannya, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada lawan Gao Yuhai. Lawan Gao Yuhai telah memberikan kesempatan kepada Gao Yuhai untuk memanfaatkannya karena kecerobohannya. Nomor 3 menang. Sementara itu, pria parubaya yang bertugas merekam hasil pertarungan antara Gao Yuhai dan lawannya berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kertas dan kuas muncul di tangannya saat dia mulai mencatat hasilnya. Itu pertandingan yang bagus. Gao Yuhao yang meledakkan lawannya terbang dengan kipasnya di saat kritis tersenyum ringan kepada lawannya dan mengangguk. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Lawan Gao Yuhai menjawab dengan tulus. Jelas, dia tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena Gao Yuhai mengubah serangannya menjadi serangan menggunakan sisi kipas pada waktu yang tepat, dia pasti sudah mati di bawah kipas Gao Yuhai, dan tidak hanya terluka secara internal. Dibandingkan dengan Gao Yuhai yang menunjukkan belas kasihan, 6 orang lainnya benar-benar berbeda. 6 orang yang sama-sama cocok memiliki mata merah saat mereka bertarung. Pada akhirnya, 2 meninggal dan 1 terluka parah. 3 orang lainnya yang memperoleh kemenangan sedikit banyak terluka. Tidak buruk. Ketika dia melihat Gao Yuhai kembali dengan kemenangan dan membawa kehormatan bagi kerajaan Batu Kegelapan, Raja Yong mengangguk puas. Karakter Gao Yuhao tidak buruk. Duan Lingtian memuji dalam hatinya saat dia melihat Gao Yuhai kembali ke tempat duduknya. Para jenius muda yang telah menggambar token perintah nomor 21 hingga nomor 40, masuk ke arena. Sementara itu, pemuda berpakaian putih itu berbicara sekali lagi. Giliranku. Duan Lingtian tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki lawan untuk pertempuran ini, dia masih terbang untuk bertemu dengan 18 jenius muda lainnya. Selanjutnya, 10 pria parubaya mulai memanggil mereka ke sisi mereka. Pemilik token perintah nomor 31 dan nomor 32, datang ke sini. Ketika suara pria parubaya terdengar, Duan Lingtian langsung menuju ke sana. Ketika dia melihat hanya Duan Lingtian yang datang dan para jenius muda yang tersisa telah mengambil tempat mereka, pria parubaya itu mengerutkan kening. Di mana orang lain? Berapa nomormu? Selanjutnya, pria parubaya itu memandang Duan Lingtian dan bertanya. Bab 669, Kemampuan Pemuda Berpakaian Putih. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Tidak, 32. Duan Lingtian menjawab. Pria parubaya itu mengangguk dan kemudian dia melihat ke sekeliling saat suaranya ditransmisikan. Di mana pemilik token perintah nomor 31? Seiring dengan pria parubaya yang berbicara, area tontonan kelas 3 menjadi gempar. Ada seseorang yang tidak memasuki arena untuk bertarung. Tidak apa-apa untuk masuk dan mengakui kekalahan. Tepat, apalagi, pemuda yang memiliki token perintah nomor 32 ini mungkin lemah. Banyak penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Astaga, tepat pada saat ini, seorang pria muda berpakaian sebagai pekerja arena pertempuran kandang melintas dan tiba di samping pria parubaya itu dalam sekejap mata. Tuan, seorang jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan pergi pada saat-saat terakhir. Perwakilan dari Kekaisaran Batu Kegelapan menggambar sebuah tanda perintah di tempatnya, dan tepatnya No. 31. Pemuda itu menjelaskan. Pria parubaya itu mengerti, dan kemudian dia melihat Duan Lingtian. Nomor 32, karena pemilik token perintah nomor 31 tidak ada, kamu maju dalam pertempuran ini. Duan Lingtian, yang sudah dipersiapkan untuk ini sejak lama,
tidak terkejut sedikit pun, dan dia langsung terbang. Baru sekarang sekelompok penonton di area tontonan kelas 3 mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah, keberuntungan pemuda ini benar-benar bagus. Ya, kalau tidak, berdasarkan usianya, dia mungkin akan tersingkir di pertempuran pertama. Namun sekarang dia malah langsung maju. Banyak penonton yang berdiskusi. Kata-kata mereka tidak berpikir Duan Lingtian benar-benar kuat dan hanya merasa bahwa keberuntungan Duan Lingtian sangat baik. Sementara Duan Lingtian kembali ke tempat duduknya, pemuda berpakaian putih itu berbicara sekali lagi. Mulai. Selanjutnya, 18 jenius muda lainnya mulai bertarung dengan intens. Beberapa dari mereka mengaku kalah, sedangkan sebagian lainnya berjuang habis-habisan. Kakak Duan sebenarnya maju secara otomatis. Keberuntungannya sangat bagus. Di area tontonan kelas 1, wajah cantik Feng Tianwu tertutupi oleh keterkejutan. Nona muda, itu mungkin bukan keberuntungan. Penatua Kong menggelengkan kepalanya. Sebagai master prasasti juga, dia secara alami tahu kemampuan luar biasa Duan Lingtian dalam mengendalikan kekuatan spiritualnya, dan Penatua Kong samar-samar menebak semua ini dilakukan dengan sengaja oleh Duan Lingtian. Hah? Feng Tianwu memiliki ekspresi bingung saat dia melihat Elder Kong dengan ekspresi bingung. Nona muda, jangan lupa, saudara Lingtian juga seorang guru prasasti yang luar biasa, dan sebagai guru prasasti yang luar biasa, akan sangat mudah baginya untuk melihat angka-angka pada token perintah dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya dan memilih token perintah yang dia inginkan. Penatua Kong menjelaskan perlahan. Kakek Kong, maksudmu, kakak Duan sengaja memilih token perintah yang bisa maju secara otomatis. Feng Tianwu tidak bodoh, dan setelah pengingat Penatua Kong, dia langsung bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Penatua Kong mengangguk. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa trik kecilnya sudah dilihat oleh Penatua Kong. Saat ini, Duan Lingtian telah kembali untuk duduk di sisi Suli, dan dia diam-diam menatap langit di atas arena pertempuran kandang. Ada 3 kelompok jenius muda yang bertarung dengan intens. Demi memenangkan salah satu dari 30 posisi di fase pertama kompetisi bela diri dinasti hari ini, semua jenius muda ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berjuang mati-matian. Bang! Dalam waktu singkat, seorang jenius muda terluka parah, dan lawannya memperoleh kemenangan terakhir. Oh, tidak lama kemudian, seorang jenius muda lainnya terbunuh dan menjadi batu loncatan lawannya. Untuk sementara waktu, hanya 2 orang yang bertarung dengan sengit. Kedua orang ini selalu cocok dalam kekuatan dan tidak bisa memutuskan pemenang. Tapi sampai sekarang, hanya mereka berdua yang terkunci dalam pertempuran di langit di atas arena pertempuran kandang, dan lingkungan yang sunyi membawa perasaan yang tidak biasa bagi mereka. Dalam waktu singkat, salah satu dari mereka sedikit terganggu, sedangkan konsekuensi dari menjadi terganggu adalah dikalahkan langsung oleh orang lain. Pada saat ini, 10 orang lainnya maju dari pemilik token perintah nomor 21 ke 0. 40. Kompetisi bela diri dinasti masih berlanjut, dan para jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan memasuki arena satu persatu. Dalam waktu singkat, Long Yun memasuki arena juga. Lawan Long Yun adalah seorang pemuda yang membawa ekspresi sedikit arogan dari awal hingga akhir. Jenius muda ini membual tanpa malu-malu pada pandangan pertama Long Yun. Nak, kamu terlihat sedikit lebih dari 30 tahun, kan? Jika kamu masuk akal maka cepat-cepat mengakui kekalahan dan pulang untuk minum susu. Suara jenius muda itu tidak lembut, namun menyebar ke seluruh arena pertempuran kandang. Seketika, orang-orang yang hadir menatap aneh ke arah Long Yun. Sepertinya lawan orang ini kuat. Kita dapat melihat dari kata-katanya yang arogan bahwa jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan, apakah dia berani mempermalukan orang lain seperti ini. Tapi, jika dibandingkan dengan lawannya, dia memang jauh lebih muda. Tak perlu dikatakan, ketenangannya tidak buruk, karena dia mampu mempertahankan ketenangannya bahkan sampai sekarang. Sekelompok penonton di area penonton kelas 3 berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang bahkan mengagumi ketenangan Long Yun. Hanya Duan Lingtian dan orang lain di area tontonan kelas 2 tempat dia berada memiliki suasana yang berbeda. Hampir semua orang di area tontonan kelas 2 ini telah melihat kekuatan Long Yun dengan kedua mata mereka sendiri. Level ke-7 dari tahap inisiasi Void. Konsep pedang tingkat ke-7. Sampai sekarang, seorang seniman bela diri di tahap inisiasi Void tingkat ke-7 atau lebih tinggi belum muncul di antara para jenius muda dari berbagai kerajaan,
juga tidak ada seniman bela diri yang telah memahami konsep tingkat ketujuh. Dapat dikatakan bahwa Long Yun adalah jenius muda dengan kekuatan terkuat yang telah memasuki arena sampai sekarang. Tetapi fakta ini hanya diketahui oleh semua orang yang hadir di area tontonan tempat Duan Lingtian berada. Lawan Long Yun jelas dari area tontonan lain dan tidak memperhatikan adegan Long Yun mengungkapkan kekuatan tahap inisiasi Void tingkat ketujuh untuk menghancurkan tahap inisiasi Void tingkat kelima Mo Xuan dan memaksa Mo Xuan menyerah untuk berpartisipasi dalam dinasti marsial. Kompetisi. Untuk sementara waktu, semua orang di area tontonan Duan Lingtian duduk menatap lawan Long Yun dengan tatapan kasihan. Meskipun Long Yun tampak sangat tenang dan sepertinya dia tidak mendengar kata-kata yang menghina lawannya, mereka semua bisa merasakan bahwa hati Long Yun mungkin sudah lama dipenuhi dengan api kemarahan. Long Yun hanya menunggu kesempatan untuk membiarkan api amarahnya menghancurkan lawannya. Aku hanya berharap kamu bisa berjalan-jalan, jangan tidak bisa menerima satu serangan pun dariku. Long Yun memandang lawannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Lelucon apa? Lawan Long Yun mendengus dingin dengan jijik, dan kemudian tubuhnya mulai diliputi dengan origin energi yang besar. Suara mendesing. Di langit, 8 siluet naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk dan mengungkapkan kultivasinya. Tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void. Seketika, tidak peduli apakah itu penonton di area tontonan kelas 3 atau berbagai perwakilan dan jenius muda dari Empires di area tontonan kelas 2, semuanya berseru kaget. Bagaimanapun, hanya satu jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang muncul sebelum ini, dan jenius muda itu hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan lawannya dan maju dengan lancar. Tidak heran dia begitu sombong sebelumnya, dan bahkan tidak ragu untuk mempermalukan lawannya, jadi ternyata dia sebenarnya adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6. Dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini, seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 sudah dianggap sebagai ahli yang langka, bahkan sampai-sampai secara praktis dipastikan bahwa dia akan mendapatkan salah satu dari 30 posisi terakhir hari ini. Jika lawannya tidak mengakui kekalahan sekarang, maka dia mungkin akan terkena kemalangan begitu pertempuran benar-benar dimulai. Saya pikir lawannya akan langsung mengakui kekalahan. Banyak orang di area penonton kelas 3 dan kelas 2 berbisik dalam diskusi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Sayangnya, mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka salah. Ketika dihadapkan dengan kultivasi yang diungkapkan oleh lawannya, ekspresi Long Yun tetap tidak berubah, dan dia berdiri di sana di langit tidak bergerak seperti gunung, tanpa niat sedikit pun untuk mengakui kekalahan. Mulai, tepat pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu berbicara. Tapi, pada saat ini, 18 jenius muda lainnya memiliki momen langka untuk tidak bertarung, dan tatapan mereka malah turun ke lawan Long Yun dan Long Yun. Nak, karena kamu tidak mengakui kekalahan, maka aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Lawan Long Yun mengungkapkan senyum arogan saat dia melintas, dan dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang menyapu Long Yun. Di langit, 10 siluet naga bertanduk kuno lainnya mengembun menjadi bentuk. Suara mendesing. Senjata roh kelas 5 yang digunakan oleh lawan Long Yun adalah palu godam yang langka, dan palu godam itu dengan cepat merobek langit seperti bola meriam, dan sepertinya membawa kekuatan yang tak tertandingi. Bang! Palu godam itu menghantam Long Yun seolah ingin menghancurkan Long Yun menjadi biskuit daging. Long Yun akan bergerak, kata Suli kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, saat dia memperhatikan sedikit gerakan di tangan Long Yun juga. Mereka sama sekali tidak pada level yang sama. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia ketahui, pertempuran di hadapannya ini tanpa ketegangan. Tapi, tidak semua orang berpikiran sama dengan Duan Lingtian, dan banyak orang merasa bahwa akan sulit bagi Long Yun untuk lolos dari kematian. Sekarang, bahkan jika dia ingin mengakui kekalahan, dia tidak akan tepat waktu. Terkadang, kesombongan bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Banyak orang menggelengkan kepala, dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Belum bisa dipastikan siapa yang akan masuk neraka. Tiba-tiba, suara dingin Long Yun terdengar. Tepat ketika kebanyakan orang terpana dengan ini, Long Yun bergerak. Oh, origin energi langsung meroket di atas tubuh Long Yun, dan pada saat berikutnya, dia tampaknya telah terbentuk menjadi pedang besar yang merobek langit dan dengan mudah menghindari palu godam lawannya yang menabraknya. Mati. Selanjutnya, Long Yun meneriakkan petir dan dia sudah tiba di atas lawannya.
Oh, tiba-tiba, pedang roh muncul di tangan Long Yun, dan itu langsung berkembang menjadi cahaya pedang yang sangat tajam yang turun mengancam lawannya. Kaca, lawan Long Yun dipotong menjadi dua dari atas ke bawah, dan darah menyembur ke seluruh langit. Huff, tepat pada saat ini, pemuda berpakaian putih yang bertanggung jawab memimpin kompetisi bela diri dinasti mendengus dengan suara rendah, dan dengan mengangkat tangannya, angin bersiul dari telapak tangannya sambil membawa gelombang panas yang mengejutkan. Itu adalah energi asal yang menutupi langit dan membawa konsep api yang tangguh yang merobek langit saat menyapu dan membakar mayat lawan Long Yun yang hancur dan darah yang menutupi langit menjadi abu. Gerakan pemuda berpakaian putih itu cepat seperti sambaran petir, dan siluet naga bertanduk kuno di atasnya tidak dapat mengembun menjadi bentuk sebelum bubar. Tahap inisiasi Void tingkat 9. Konsep api tingkat 9. Saat dia melihat pemuda berpakaian putih itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka dia mungkin salah satu jenius muda yang akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti besok. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Bab 670, putaran kedua. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Yang paling penting, dia adalah anggota keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Kali ini, dia pasti termasuk di antara 3 orang yang direkomendasikan oleh keluarga kekaisaran. Semakin Duan Lingtian berpikir, semakin yakin dia. Tetapi apa yang diperhatikan orang-orang yang hadir berbeda dari apa yang diperhatikan Duan Lingtian. Banyak tatapan turun ke Long Yun, dan keheranan dari awal hingga kejutan di akhir, itu mengungkapkan keterkejutan mereka terhadap Long Yun. Atau mungkin, pada saat itu sebelumnya, mereka mengenal Long Yun sekali lagi. Ketujuh, tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Dia sebenarnya adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketujuh. Aku tidak pernah membayangkan, aku benar-benar tidak pernah membayangkan. Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Aku awalnya berpikir bahwa dia akan dihancurkan sampai mati oleh serangan palu lawannya. Ini benar-benar tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketujuh. Lawannya juga tidak beruntung, mungkin, orang itu berpikir bahwa karena dia adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6, dia bisa memandang rendah orang lain. Tapi tanpa diduga, dia benar-benar menendang pelat baja yang begitu keras. Tak perlu dikatakan, kadang-kadang, beberapa hal ditakdirkan. Tidak peduli apakah itu penonton di kelas 3 atau kelas 2, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas secara emosional. Nomor 73 menang. Sementara itu, pria parubaya yang bertugas merekam hasil Long Yun pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan. Long Yun maju. Ketika Long Yun kembali ke area tontonan kelas 2, banyak penonton di sekitarnya menatapnya dengan tatapan hormat. Tentu saja, ada juga beberapa yang memandangnya dengan penuh kebencian. Di area tontonan kelas 2 lainnya, perwakilan kekaisaran menatap tajam ke arah Long Yun dengan mata yang hampir terbelah. Tangannya telah membentuk tinju yang terkepal erat, dan tubuhnya gemetar hebat. Keponakannya telah dibunuh oleh orang ini. Meskipun dalam kesempatan seperti ini, keponakannya pasti akan mati sia-sia, tetapi dia masih sangat membenci Long Yun dan berharap tidak lebih dari mencabik-cabik Long Yun. Pada saat yang sama, bersama dengan Long Yun membunuh lawannya, 18 jenius muda lainnya bergerak berturut-turut. Pertempuran di fase pertama kompetisi bela diri dinasti dilakukan dengan penuh semangat. Setelah Long Yun dan sampai Su Li memasuki arena, 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 telah muncul, dan untuk seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6, bahkan ada lebih banyak lagi, sekitar 20 atau lebih. Dalam waktu singkat, Su Li memasuki arena. Su Li adalah pemilik token perintah No. 237. Desir, suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Lawan Su Li, seorang jenius muda di tingkat kelima dari tahap inisiasi Void, sabuknya langsung dipotong oleh Su Li, dan dia dengan malu mengangkat celananya saat dia mengakui kekalahan dan pergi. Hahaha, benar saja, gelombang tawa muncul di sekitarnya. Suasana serius dari kompetisi bela diri dinasti benar-benar hancur. Pada saat yang sama, Su Li maju. Kekuatan pembudidaya pedang muda ini sangat kuat, dengan hanya satu serangan, dia telah memotong sabuk lawannya, dan dari awal hingga akhir, siluet naga bertanduk kuno di langit bahkan tidak sempat untuk menyingkat ke dalam bentuk sebelum menyebar. Meskipun kita tidak dapat menentukan kultivasinya dari siluet naga bertanduk kuno,
Tapi saya kira kultivasinya setidaknya pada tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi. Ini pasti, jika dia tidak berada di level ke-7 dari tahap inisiasi Void, tidak mungkin pedangnya begitu cepat. Artis bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 lainnya, sampai sekarang, sudah ada 5 seniman bela diri di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void di antara para jenius muda dari berbagai kerajaan. Masih ada sepertiga lagi dari jenius muda yang belum memasuki arena. Saya kira 2 atau 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 akan muncul. Di bawah gelombang diskusi yang ramai, Suli kembali duduk di samping Duan Lingtian. Suli, mata Duan Lingtian berkilat saat ekspresi bingung menyelimuti wajahnya. Sebelumnya, meskipun Suli telah menyerang, namun dia tidak menggunakan sedikit pun konsep pedang, menyebabkan rasa ingin tahu di hati Duan Lingtian tumbuh lebih dalam. Sampai tingkat apa Suli yang berada di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void telah memahami konsep pedangnya. Konsep pedang Long Yun meningkat begitu cepat sehingga mengejutkan, atau Long Yun memiliki fragmen konsep, dan itu adalah fragmen konsep pedang. Ketika dia memikirkan pemahaman Long Yun saat ini dalam konsep sabar, Duan Lingtian tidak bisa tidak menebak seperti ini. Selain itu, dia tidak dapat memahami mengapa konsep pedang Long Yun akan maju begitu cepat. Jika Long Yun memiliki fragmen konsep pedang, maka Suli pasti akan memiliki fragmen konsep pedang. Dengan cara ini, pencapaian Suli dalam konsep pedang seharusnya melampaui pencapaian Long Yun dalam konsep pedang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Jika memang seperti ini, maka pertemuan kebetulan Suli dan Long Yun benar-benar mengejutkan. Meskipun pertemuan kebetulan ini lebih rendah darinya, itu tidak jauh lebih rendah. Pada saat ini, selain Duan Lingtian dan Long Yun, tatapan semua orang yang hadir di area tontonan yang ditembakkan ke Suli ini benar-benar berbeda. Raja Yong, aku akhirnya mengerti mengapa kerajaan batu hitammu Long Yun sangat memujinya sejak awal. Kekuatannya benar-benar tidak kalah dengan Long Yun. Perwakilan Kekaisaran Holdwin, lelaki tua bermarga Liu, melirik Suli sebelum melihat Raja Yong dan menghela nafas. Kekaisaran Darkstonemu benar-benar menyembunyikan banyak orang berbakat. Sudut mulut Raja Yong berkedut saat mendengar ini. Saat ini, kekuatan Suli memang tidak kalah dengan Long Yun. Senior Liu, kamu terlalu baik. Long Yun dan Suli berturut-turut membawa kehormatan ke Kekaisaran Batu Kegelapan menyebabkan Raja Yong yang merupakan wakil dari Kekaisaran Batu Kegelapan merasa sangat bangga, dan dia jauh lebih unggul saat menghadapi perwakilan dari Kekaisaran Holdwin sekarang. Sekarang, aku sedikit menantikan penampilan jenius muda lain dari Kekaisaran Batu Hitammu yang Long Yun anggap serius. Saat dia berbicara, tatapan lelaki tua itu turun ke Duan Lingtian. Raja Yong melihat ke atas bersama dengan lelaki tua itu. Duan Lingtian, sekarang, bahkan dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan, kekuatan Long Yun dan Suli memang mengejutkannya. Tapi di matanya, tidak peduli dalam aspek apa, Duan Lingtian selalu melampaui Long Yun dan Suli tanpa keraguan. Bahkan sekarang, ketika dia melihat bahwa Suli dan Long Yun telah memperoleh pertemuan kebetulan mereka sendiri yang memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat jika dibandingkan dari tahun lalu. Meski begitu, dia masih memandang Duan Lingtian dengan baik. Jadi dia juga menantikan penampilan Duan Lingtian. Duan Lingtian secara alami memperhatikan tatapan lelaki tua dan Raja Yong, namun dia tidak peduli. Tatapannya turun ke langit di atas arena, dan dia menyaksikan pasangan jenius muda saling bertarung. Waktu diam-diam mengalir. Dalam waktu singkat, putaran pertama seleksi hari ini hampir berakhir. Di bagian akhir babak pertama, dua jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 telah muncul. Bang! Seiring dengan jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang mengalahkan jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-6 lainnya, putaran pertama seleksi secara resmi berakhir. Hanya putaran pertama ini telah menghilangkan 180 orang. Tentu saja, ada banyak orang yang tidak menyerah pada eliminasi mereka. Misalnya, seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang terakhir dikalahkan. Jika bukan karena dia tidak beruntung dan kebetulan bertemu dengan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang lebih kuat darinya, dia pasti akan menjadi salah satu orang yang maju. Tapi dia tidak cemas, karena dia tahu dia masih punya kesempatan. Seleksi putaran pertama ini telah berakhir, setelah 15 menit, putaran kedua seleksi akan berlanjut, dan 90 orang akan tersingkir sekali lagi.
Pemuda berpakaian putih berdiri di langit di atas arena saat dia berbicara dengan suara nyaring yang menyebar. Selama waktu 15 menit, 10 pria parubaya yang bertugas mencatat hasil telah berkumpul dan mulai menyatukan hasil dan membuat daftar urutan pertempuran, sedangkan kelompok jenius muda yang telah maju akhirnya memiliki kesempatan untuk menarik napas. Raja Yong, aku berpikir bahwa Kekaisaran Holdwin kami dapat bersaing dengan Kekaisaran Batu Hitammu dan melihat para jenius muda dari sisi mana yang akan mampu bertahan sampai akhir, sekarang sepertinya tidak perlu untuk ini. Orang tua itu memandang Raja Yong sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang, situasinya sudah jelas. Jenius muda Kekaisaran Holdwin mereka jauh lebih rendah daripada para jenius muda Kekaisaran Batu Hitam. Kekaisaran Darkstone memiliki 2 jenius muda di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau di atas dan jenius muda lainnya yang diduga berada di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau di atas. Kekaisaran Holdwin mereka hanya memiliki 2 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-6 dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Batu ke-8. Kelompok jenius muda dari Kekaisaran Holdwin menundukkan kepala mereka karena malu ketika mereka mendengar ini, dan mereka merasa bahwa mereka telah membuang wajah Kekaisaran Holdwin. Sedangkan tidak peduli apakah itu adalah para jenius muda yang telah dieliminasi atau tidak, semua jenius muda dari Kekaisaran Batu ke-8 duduk tegak dengan senyum cemerlang di wajah mereka. Di antara 9 jenius muda dari Kekaisaran Batu ke-8, 3 dieliminasi, di antara 10 jenius muda dari Kekaisaran Holdwin, 5 dieliminasi. Hasil Kekaisaran Batu ke-8 menyebabkan Duan Lingtian sedikit terkejut. Putaran kedua seleksi, mulai. Dalam waktu singkat, 15 menit telah berlalu, dan suara pemuda berpakaian putih itu terdengar sekali lagi, menyebabkan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan kembali sadar. Adapun 10 pria parubaya yang bertugas mencatat hasil, mereka sudah mengambil posisi masing-masing. Pemilik token perintah nomor 1 sampai nomor 40, selama kamu sudah maju di babak pertama, maka datanglah. Pemuda berpakaian putih itu berbicara dengan suara nyaring. Setelah pemilihan putaran pertama, setengah dari orang-orang di antara pemilik token perintah nomor 1 hingga nomor 40 telah dieliminasi, dan hanya 20 orang yang tersisa. Itu hanya cukup untuk menyatukan 10 pertempuran. Kali ini, 2 orang dari Darkstone Empire memasuki arena. Salah satunya adalah Gao Yuhai. Yang lain, tidak. 32. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia melihat nomor pada token perintah di tangannya, dan kemudian dia mengikuti Gao Yuhao untuk meninggalkan area tontonan dan tiba di langit di atas arena untuk berkumpul dengan 18 jenius muda lainnya. Pemilik token perintah nomor 2 dan nomor 3, datang ke sini. Seorang pria parubaya berbicara langsung. Seketika, Gao Yuhai yang telah menggambar token perintah nomor 3 sebelumnya pergi dengan jenius muda lainnya. Terbukti, pada seleksi putaran pertama tadi, nomor 2 telah memenangkan pertarungan dengan nomor 1 dan maju. Dalam pertarungan antara nomor 3 dan nomor 4, justru nomor 3 yang menang. Selanjutnya, 9 pria parubaya lainnya berbicara berturut-turut. Pemilik token perintah nomor 30 dan nomor 32, datang ke sini. Seiring dengan seorang pria parubaya di timur berbicara, Duan Lingtian terbang. Setelah Duan Lingtian, seorang pemuda lain mengikuti seperti bayangan. Jelas, dia adalah pemilik token perintah nomor 30, dan pada saat yang sama, dia adalah lawan Duan Lingtian untuk pertempuran ini.